kasus-kasus sumber mata air yang tadinya bisa digunakan untuk minum, ya sekarang sudah bisa digunakan untuk apa-apa. Karena apa? Karena udah tercemar oleh ya kimia-kimia yang apalagi sekarang banyak orang yang membuang sampah di sungai ya. Nah ini sebenarnya udah menjadi rahasia umum kalau banyak sekali masyarakat kita itu yang membuang sampah di sungai. Nah ini mungkin jadi salah satu penyebab juga ya. Hujan bulan Juni itu termasuk bagian dari gambaran dari kondisi iklim yang sudah sangat ekstrim ini gitu. Bahkan Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap oleh akar pohon bunga-bunga itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bicara dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami dalam program Penyuluh Bicara, menebar hikmah merajut harmoni, podcast Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Rembang. Nah sahabat bicara dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan salah satu narasumber, yaitu Bapak Muhammad Abdul Rozak, SH.MAG, yang tadi sudah membacakan puisi karya Bang Sapardi, Hujan Bulan Juni. Oke, saya manggilnya Bapak atau Mas ini? Pantasnya apa, Mbak? Biar lebih akrab Mas aja kali ya. Oh iya, iya. Masih pantas lah ya. Mas Rozak, penyuluh agama Kabupaten Rembang yang ditugaskan di KUA Sumber ya, betul ya? Kenapa sih Mas tadi kok baca puisi Hujan Bulan Juni? Kalau biasanya ya, itu Bang Sapardi itu kan bikin puisi itu dikaitkannya dengan asmara, percintaan, dari maknanya kan seperti itu. Tadi jenengan baca puisi Hujan Bulan Juni, tapi kalau saya pikir kayaknya memang itu tidak hanya bisa dikaitkan dengan percintaan ya sekarang ini. Karena sekarang ini bulan Juni yang mungkin dulu itu kemarau, sekarang kayaknya bulan Juni itu hujan juga biasa aja gitu. Gimana tuh Mas Rozak? Oke, terima kasih Mbak Uun juga. Saya manggilnya Bu juga apa Mbak nih? Mbak aja deh, biar lebih akrab kali ya. Mbak Uun ya. Jadi gini Mbak Uun, tadi pertanyaan yang sangat menarik ya, dan mungkin ini jadi pembukaan podcast yang beda dari podcast-podcast sebelumnya ya kan. Nah, ini saya awal dengan puisi Bang Sapardi tadi itu memang sih secara tekstual dan bahkan banyak orang juga mengartikan hujan bulan Juni itu mengisyaratkan tentang kerinduan seseorang kekasih dan kasihnya. Tetapi selain itu juga ada beberapa orang yang punya perspektif bahwa hujan bulan Juni itu termasuk bagian dari gambaran dari kondisi iklim yang sudah sangat ekstrim ini gitu. Bahkan ya kita sebut sebagai krisis iklim lah gitu ya. Itu berangkat dari apa yang saya pelajari ketika SD dulu Mbak. Jadi pembagian musim itu ada berapa? Ada dua. Ada penghujan, ada kemarau. Nah, bulan Juni itu masuk dalam bulan kemarau. Bahkan orang sering mengistilahkan nggak mungkin ada hujan di bulan Juni, itu nggak mungkin gitu. Nah, makanya di konteksnya makanya ada ketabahan ya kan, ada kearifan yang untuk melakukan pada hati seseorang tadi itu bahwa ya apa usaha-usahamu tadi itu ya mungkin ada dalam tanda kutip pada konsep sia-sianya gitu. Karena hujan di bulan Juni itu tidak ada gitu. Tetapi ya balik lagi bahwa sekarang alam kok berbeda ya gitu. Alamnya ya kan? Sudah berubah ya. Bahkan Juni ini aja kita merasakan hujan dalam kurun waktu yang sangat sering ya kan. Tidak hanya sering tapi sangat sering ya. Apalagi kalau udah jam duhur ke atas ini aja udah mulai mendung-mendung gimana gitu ya Mbak ya. Ini padahal bulan apa nih? Ini September. September. Iya September ya. Ya dan bulan Juni kemarin kita merasakan bahwa hujan itu seolah-olah menjadi teman kita di bulan itu. Dan
teman-teman yang nanam sesuai dengan primbonnya. Kalau kemarau kan nanam apa Mbak biasanya? Saya kurang tahu ya Mas. Bako biasanya kan, ya kan, bako. Yang tahun ini gagal Bukan ya kan. petani. Kenapa? Karena mereka nanam yang ancar-ancarnya itu musim kemarau, tapi ternyata ada hujan dan akhirnya gagal. Nah ini jadi gambaran sederhana lah ya, bahwa ternyata alam sudah berubah, iklim sudah berubah, dan ini kita masuk pada kondisi yang alam tidak baik-baik saja seperti itu. Sebenarnya kalau bicara alam yang tidak baik-baik saja, kira-kira apa aja sih sebenarnya yang membuat alam ini menjadi tidak baik-baik saja? Berarti Mbak menanya faktor-faktornya gitu. Iya. Ya, faktor lingkungan kenapa bisa tercemar itu ya karena ada polutan ya. Ya, polutan itu ya polusi lah, ya baik itu di darat, di udara maupun di laut gitu ya. Di darat misalkan kita sering menemukan ada yang sampah berserakan lah, kemudian ada kimia-kimia itu yang kemudian ya dalam tanda kutip dibuang dengan tidak bertanggung jawab ya. Kemudian di udara kita sering ya menjumpai bagaimana pembakaran yang terjadi di mana-mana itu secara brutal lah ya, secara ugal-ugalan gitu. Eksploitasi ya, bisa dibilang seperti Gitu. itu. Dan saya tuh dulu sering ya bahwanya menjumpai dan Mbak Uun juga mungkin sering menjumpai juga ya, banyak kunang-kunang ya kan. Ya, Kunang-kunang itu setelah saya pelajari ternyata itu menjadi salah satu tanda alam bahwa lingkungan daerah tersebut tuh bersih gitu. Ya. Jadi kalau kita menjumpai kunang-kunang itu tandanya udara di tempat itu tuh bersih. Tetapi sekarang tempat saya udah nggak ada. Udah nggak ada kunang-kunang. Tempat yang jenengan juga udah nggak ada. Ya kalau di daerah sana yang di dekat-dekat pohon-pohon itu masih ada. Ya, tapi jumlahnya sudah sangat jarang, sangat sedikit gitu. Ya jumlahnya sangat berkurang dari tahun yang sebelum-sebelumnya itu. Berarti ini menunjukkan apa? Kualitas udara udah mulai memburuk karena polusi tadi itu. Nah, kemudian di air itu ya beberapa riset menunjukkan bahwa ya sudah banyak ya kasus-kasus sumber mata air yang tadinya bisa digunakan untuk minum ya sekarang sudah bisa digunakan untuk apa-apa. Karena apa? Karena udah tercemar oleh ya kimia-kimia yang apalagi berbahaya. Sekarang banyak orang yang membuang sampah di sungai ya. Ya nah ini sebenarnya udah menjadi rahasia umum kalau banyak sekali masyarakat kita itu yang membuang sampah di sungai. Nah ini mungkin jadi salah satu penyebab juga ya. Ya betul, sangat betul. Oke, terus apa lagi nih Mas mungkin? Ya kalau tadi mungkin saya menambahkan ya, salah satu juga kenapa polutan tadi selain tambahnya polutan juga karena pohon sebagai kalau orang Papua menyebutnya sebagai ibu ya, karena ibu kan tugasnya memasak ya kan. Nah, pohon itu juga punya tugas memasak karbon dioksida kemudian menghasilkan oksigen. Nah, pohon-pohon tadi itu sekarang udah secara ugal-ugalan ditebang oleh manusia. Nah, ini yang ya kalau saya sebut sebagai isu nasional ya, di Riau misalkan. Ya, itu dulu itu 80% tanah Riau itu adalah hutan. Ya. Kemudian seiring berjalannya waktu ya, itu tahun 80-an ya, sekarang tahun 2025 berarti sudah sekitar 40-an tahun ya. Itu sekarang tinggal 20%. Kayak gitu. Dan saya melihat langsung ya, karena ini ada beberapa anak-anak muda yang cukup berani juga untuk mendokumentasikan apa yang terjadi di sana itu ya. Mereka menunjukkan ada praktek-praktek ilegal. Jadi orang-orang sana menjual hutan sana ya, yang berukuran 1 hektar dengan harga berapa? 10 juta. Murah sekali ya? Sangat murah dan masalahnya nggak cuma sangat murah, nggak worth it gitu loh Mbak. Dengan mengorbankan 10 juta, kemudian kita harus kehilangan 1 hektar pohon. Iya. Nah, itu yang di isu nasional saya. Kemudian di daerah kita ya, di daerah yang kita sendiri, lokal sendiri ya, saya temukan juga gunung-gunung yang mana daerah Buta gitu ya, daerah sana ya, daerah Gunung dulu Galdowo apa itu juga banyak pohon sekarang udah mulai ditebang. Itu mempengaruhi iklim kita jadi semakin panas. Level panas kita udah kalau saya searching ya, naik level ya. Iya, saya searching di apa namanya di HP saya itu. Biasanya UV-nya itu sekarang dulu tuh ya masih dalam kategori sedang atau tinggi ya. Kemarin saya cek karena panas banget ini sebenarnya panasnya berapa sih? Kadang-kadang saya kan kepo juga Mbak. Ternyata udah sampai level ekstrim. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi ini juga ada guyon juga dari teman-temanku juga. Kebutuhan primer manusia sekarang udah nggak sandang, pangan, rumah lagi udah, tapi
ketambahan satu Mbak, Apa? sandang, pangan, terus rumah, sama satu lagi skincare. Skincare, Ya, betul. khususnya SPF itu ya. Sunscreen-nya sekarang Ya, harus betul. SPF-nya yang awalnya 35 jadi 50 Kak, kan 50 plus ini. plus 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 Iya. berapa itu Mbak? Oh ya, masih ada plus-plusnya ya. Iya, benar karena Ya, karena memang UV-nya sudah ekstrim ekstrim, tadi. levelnya ekstrim. Kalau ngomong-ngomong pohon ya, jadi teringat programnya Kementerian Agama ya, Oh ini ya, benar. yang ekoteologi yang Ah. digagas oleh Menteri Agama, kemudian di kabupaten kita juga yang digagas oleh apa Bapak Kepala, Ya. Bapak Haji Muhson SAG MPD itu tentang melati. Ini sebenarnya mungkin bisa jadi solusi ya untuk Ya. masyarakat. Tapi masalahnya apakah ini itu sudah diketahui oleh masyarakat luas atau belum? Nah, ini mungkin sebagai penyuluh agama bisa ini jadi kan berperan penting dan menyampaikan ke masyarakat. Gimana itu, Mas? Ya, saya termasuk orang yang menyambut baik ya program dari Bapak Menteri kita, ya, program ekoteologi. Kalau saya dengarkan sambutan beliau itu, beliau ingin membuat triangulasi atau segitiga ya. Jadi hubungan manusia itu ada manusia, Tuhan dan alam, gitu, yang nantinya akan membentuk satu kesatuan yang fa'ina matul fatama wajhullah itu ya. Kemudian beliau juga menggerakkan itu kan dalam paradigmatik ya, kemudian dalam tataran praktisnya itu beliau juga ingin dalam setiap program Kemenak ya itu ada menanam pohon, termasuk Catin ya kalau mau menikah itu nanam pohon. Terus kami CPNS P3K Mbak dulu nanam pohon nggak juga Pak? Iya, Ya, iya kan nanam dong. pohon gitu juga. Nanam pohon. Nah itu Pohon jambu. Biar beda dari temennya. oh gitu ya. Ya Iya. apapun pohonnya itu ya insya Allah bermanfaat lah ya. Ya setidaknya itu dari sampai situ program ekoteologi yang digagas oleh Pak Menteri itu bagus juga. Dan turunannya juga ya ini semakin diperkuat lagi dengan program Melati Madrasah Ekoteologi. Tadi saya sempat juga berbincang-bincang langsung dengan penggagasnya itu Bapak Kepala kita, Bapak Muhammad Mukson ya. Jadi saya ngobrol-ngobrol Pak ini program Melati ini bagaimana sih sebenarnya itu. Ya beliau menyampaikan bahwa ini adalah program ekoteologi yang bermula dari madrasah. Terus kenapa dari madrasah Pak? Karena madrasah adalah tempat yang paling representatif untuk menyemai benih-benih ekoteologi itu. Terus programnya apa aja Pak? Ada 4 katanya. Pertama itu adalah penguatan kognitif ya. Artinya ada pemberian materi-materi tentang kealaman. Kemudian yang kedua ada pelestarian lingkungan, kemudian ada pengelolaan sampah, dan yang terakhir adalah penanaman pohon. Ya selain menanam pohon itu merawatnya ya. Jadi ini tadi ngobrol singkat lah dengan pencetusnya langsung. Dan ini sedikit ya Mbak saya tambahkan bahwa ini yang saya juga yang idam-idamkan dulu karena saya juga membaca buku-buku ya terkait dengan kesekolahan ya tentang kurikulum sekolah kan. Jadi dulu saya juga termasuk pengajar lah ya sebelum di ini saya juga masuk pengajar bahwa ada sesuatu yang hilang di kurikulum pendidikan kita ini. Apa itu? Yaitu kurikulum tentang kealaman. Nah, di negara-negara maju mereka menekankan kealaman itu. Nah, kalau Mbak pengen cross check ada di bukunya Haidar Bagir judulnya memulihkan manusia, memulihkan sekolah, memulihkan manusia. Oke. Nah itu di situ juga disebutkan. Ya di sisi lain juga pemikir-pemikir nasional ya yang di luar Kementerian Agama juga ada yang memberikan sumbangsih juga terkait dengan gerakan pelestarian lingkungan ini. Contohnya ada guru besar UNJ yaitu Profesor Robertus Robert ya, beliau punya program namanya ekosipasi. Ekosipasi itu gabungan dari eko dan emansipasi gitu. Jadi beliau ingin ada keterlibatan aktif ya manusia dan alam untuk melepas dari belenggu sebagian manusia yang sangat serakah dalam mengakses alam. Di sisi lain juga ada etika lingkungan juga ada juga dari Ustadz Basori, beliau punya konsep hablum minal alam ya kan ada hablum minallah yang kita pahami sekarang kan hablum minallah hablum minanas, ketambah lagi hablum minal alam. Nah gitu juga ada lagi yang menambahkan nih yang Syekhnya di Timur Tengah juga ada yang menambahkan hifdzul bi'ah. Kita kan tahu Maqasidus Syariah kan ada 5 itu kan ya. Nah ini ketambahan 1 ya, ketambahan 1 apa itu hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Bahkan itu beliau secara tegas mengatakan itu adalah maksudun doruriyun gitu. Maksud yang paling utama dari 5 Maqasidus Syariah.
Ya, Kalau bicara tadi apa namanya eksploitasi ya, ya. berarti kita bicara tentang industri, Ya ya benar. nggak sih? Ya, Nah, kalau bicara tentang industri, berarti kita bicara tentang konservasi nih. ya. Nah, gimana tuh pendapat jenengan? Ya, ini industrialisasi dengan konservasi adalah dua hal yang ini loh, ya, Tentangan ya. saling berlawanan ya. Ini saya tahu tadi. Berlawanan ya. Jadi di sisi lain ingin ada upaya dari manusia untuk apa namanya? Memanfaatkan alam ya untuk dalam tanda kutip untuk memajukan kesejahteraan manusia. Nah, tapi di sisi lain juga ada orang yang ingin pemanfaatan itu ya jangan terlalu galau-galan lah, jangan terlalu apa ya, jangan terlalu beringas gitu. Karena apa? Karena dampaknya yang kita rasakan sekarang ini, alam sekarang sudah tidak lagi seperti dulu, ya bahasanya mungkin kurang bersahabat lagi dengan kita, karena ya kembali lagi karena alam. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan kan gini, sebenarnya eh, ada nggak sih jalan tengah antara industrialisasi dan konservasi? Kita di sisi lain kita butuh kemajuan Oke, ya, kita hidup butuh harus berjalan ya. ya, Dan kita dikasih otak untuk apa namanya mengolah itu. ya mengolah itu. Kita pengen tetap maju ya dengan pengolahan alam, tapi kita juga pengen alam ini nggak semakin rusak. Itu ada jalan tengahnya nggak sih sebenarnya? Nah, sebenarnya ada, Mbak. Ada ya. Kuncinya adalah pada ya bagaimana manusia berpikir untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja gitu. Ketika manusia berpikir untuk memenuhi kebutuhannya saja, maka dia kan mengambil secukupnya, ya kan? Ya enggak? Ya. Mengambil secukupnya, kemudian yang sisi yang lain mesti akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Kalau kita amati manusia kemudian terlalu mengeruk-ngeruk, bahkan yang terbaru ya kemarin ya, saya baru aja membaca berita Freeport itu kan sudah dalam gitu Mbak, ya kan? Dan sebenarnya kan dalam SOP mengeruk-ngeruk itu tadi itu kan ada titik-titik tertentu yang diperbolehkan dan ada yang nggak boleh gitu. Karena saking semangatnya, Excitednya. semakin wah ini ada lagi, ini lagi, sampai akhirnya terjadi apa ya, terjadi longsor gitu. Tiba-tiba ada banjir ya, bukan longsor sih, ada banjir tanah yang bentuknya kayak cair gitu, yang akhirnya tiba-tiba apa nih, menerabas, Menyembur. ya, menerjang para pekerja-pekerja di dalamnya. Andaikan saja ya oke lah manusia kemudian butuh gitu untuk kemajuan, tetapi nggak terlalu berlebih, kan nggak mungkin terjadi yang namanya tadi itu alam marah kemudian apa namanya menerjang tadi, memberikan peringatan seperti itu. Ya intinya sebagai manusia kita juga harus tahu batasannya ya. Ya. Kapan kita harus terus berjalan memanfaatkan alam dan Ya. kapan kita harus berhenti. Sampai di sini nih, udah nggak bisa lagi nih Ya, gitu. benar. Kayak gitu ya Mas ya. Terus apa namanya? Mungkin saran atau harapannya nih ke depannya dan mungkin bisa disampaikan ke masyarakat apa sih yang seharusnya kita lakukan dan harapannya untuk ke depan tentang alam ini tuh kayak gimana? Oke, harapannya ya tentu kita sebagai masyarakat yang masuk dalam lingkungan itu, satu yang perlu kita benahi adalah dalam diri kita itu harus ada pemahaman secara paradigmatik bahwa manusia dan alam itu satu kesatuan. Kita tidak boleh mendiskriminasi alam itu adalah objek luar dari objek diri kita. Jadi kita adalah subjek, alam adalah objek gitu. Alam dan manusia adalah dua entitas yang berbeda. Alam itu IPA, manusia adalah IPS gitu, ya kan? Kita ada mikirnya gitu kan? Itu udah nggak boleh lagi ada batasan seperti itu. Ya, alam dan manusia adalah satu kesatuan. Ya, ketika kita merusak alam, ya sama saja kita merusak manusia sendiri gitu loh. Nah, kemudian ini juga ada cetukan juga dari Cak Nun juga, Mbah Nun ya. Saya juga sering mengikuti maiyahnya. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya kalau dirunut-runut itu ya, alam itu kakak pertama, kakak yang paling tua tuh alam. Pohon-pohon itu ya, pohon-pohon. Maka
adik yang kedua atau ya adiknya itu hewan. Nah, kita tuh anak paling terakhir nih, sulung nih. Mestinya gimana? Mestinya etikanya gimana? Etika adik paling kecil dengan kakak-kakaknya gimana? Ya, harus hormat ya. Harus hormat, harus ya harus apalagi menyayangi juga ya kan, melindungi juga ya sama ya. Tetapi yang terjadi apa? Kita nih adik ini terlalu dianggap sebagai anak yang durhaka, adik yang durhaka ini kita. Dengan hewan kita semaunya sendiri, dengan apalagi dengan tumbuhan yang seolah-olah tidak bersuara, padahal mereka bersuara ya, mereka bertasbih. Kita harus meyakini itu, mereka tuh bertasbih. Tapi kita ya tadi buang seenaknya sendiri. Kalau ada pemilu biasanya pasang pengumuman pakai paku gitu. Di mana aja. Ya di mana, di pohon juga dipakuin gitu. Nah, itu kan berbahaya. Nah, jadi Ya. saya ingin harapan saya ingin masyarakat ini semuanya berpikiran bahwa manusia dan alam ini benar-benar jadi satu. Ya, dengan konsep apapun itulah, kita manusia dan alam itu adalah keluarga juga boleh, tadi dengan model kakak adik juga boleh, silahkan gitu. Kemudian yang kedua, ya saya juga ingin menekankan bahwa manusia itu mesti mengontrol sifat serakahnya. Mahatma Termasuk Gandhi, emosi itu, ya, serakah itu ya. ya benar. Mahatma Gandhi bilang gini, alam itu sejatinya bisa mencukupi kebutuhan semua orang, kebutuhan dasar semua orang. Tetapi alam itu tidak akan pernah cukup untuk memenuhi sifat serakah segelintir orang. Ya, Bahkan segelintir orang. segelintir ya. orang gitu. Makanya Saya jadi ingat bukunya Gusmus yang Awas Manusia. Dia udah pernah baca buku anak-anak karyanya Gusmus. Nah, itu juga tentang manusia yang terlalu serakah memanfaatkan alam. itu kan, situ gambarannya jelas kan, gimana manusia sebenarnya ya dengan sifat serakahnya itu ternyata bisa ya itu menghancurkan alam ini yang tadinya udah desain sedemikian rupa cukup untuk kita, tapi ya tadi itu hanya karena serakah saja kita ini. Nah, kemudian yang terakhir ya secara paradigmatik ya, kita juga mesti yang berpikir yang pragmatisnya. Artinya ya kita mulai bercermin bahwa apa-apa yang kita lakukan sekarang itu tidak hanya berimbas pada kita, tapi nanti berimbas pada generasi-generasi selanjutnya. Kita kan tentu tidak ingin kan anak cucu kita nanti menghirup udara yang kotor, kan nggak ingin kan anak cucu kita kemudian makan makanan hewan-hewan yang sudah terpapar kimia-kimia, kan nggak ingin. Tentu kita ingin anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti menghirup udara yang segar, makan makanan yang sehat, mereka tumbuh bersama alam yang lestari, kan seperti itu ya Mbak ya. Nah, jadi ya harapan saya ada tiga tadi itu, mulai dari gerakan ya, mulai dari paradigma kita, kemudian dari sifat dasar kita, kemudian sampai ke teknis pragmatis kita tadi. Oke, gitu ya. Jadi intinya ketika kita menyayangi diri sendiri, berarti kita juga harus menyayangi anak cucu kita dengan menjaga alam yang nantinya akan menjadi warisan mereka ya, kayak gitu. Oke. Terima kasih nih Mas Rozak atas perbincangannya, pembicaraannya di segmen Penyuluh Bicara kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita ya. Semoga masyarakat luas bisa menangkap apa yang kita bicarakan hari ini ya. Jadi bisa menahan emosinya untuk sedikit mengurangi eksploitasi itu agar alam kita ini tetap lestari begitu. Okay. Salam lestari. Gimana? Ulangi Mas. Gimana salam lestari? Oh, sama kayak literasi ya. Salam lestari. Oke, nanti mungkin diulangi lagi di akhir segmen ya. Salam lestari. Baik sahabat bicara dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Muhammad Abdul Rozak, penyuluh agama Islam Kabupaten Rembang yang ditugaskan di KUA Sumber, tentang bagaimana kita sebagai manusia harus menahan emosi kita, keserakahan kita agar alam kita ini tetap lestari untuk diri kita sendiri dan juga untuk generasi kita yang akan datang. Nah, demikian tadi perbincangan kita di program Penyuluh Bicara Menebar Hikmah Merajut Harmoni podcast Ikatan Penyuluh Agama Islam Kabupaten Rembang. Dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Sampai jumpa.